Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang transkripsi. Kami akan menjelaskan apa itu transkripsi, komponen-komponen dalam proses transkripsi, tahapan proses transkripsi, dan masih banyak hal lainnya. Happy watching! Kelompok kami terdiri atas Panji Rizky Berliano, Neutriko Eka Gama, Zafira Agnes Putri, Riva Agustia Arnevi, Nimade Ayu Ulandari, Anissa Dwi Fitriani, Nimade Pink Jennifer, Sekar Zahira Wibawani, Najla Faiha Firdaus, dan Larissa Nadia Putri. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi RNA yang merupakan langkah awal dalam ekspresi gen. Proses ini dimulai ketika enzim RNA polimerase menempel pada bagian DNA yang disebut promotor. Kemudian membuka untai DNA dan menyusun untai RNA dengan menambahkan nukleotida yang sesuai berdasarkan urutan DNA. Ketika RNA polimerase mencapai sinyal terminasi, proses ini berakhir dan RNA yang telah disintesis dilepaskan. RNA tersebut yang disebut RNA utusan atau mRNA membawa kode genetik dari DNA ke ribosom di mana protein akan disintesis. Proses ini sangat penting karena memastikan bahwa instruksi genetik dalam DNA dapat diubah menjadi protein yang dibutuhkan oleh sel untuk menjalankan berbagai fungsi vital seperti memperbaiki jaringan dan mengatur reaksi kimia dalam tubuh. Selanjutnya adalah komponen-komponen pada proses transkripsi. Jadi proses transkripsi itu melibatkan beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk memastikan salinan RNA itu akurat dan efisien. Yang pertama itu adalah DNA template. Jadi DNA template itu adalah rantai DNA yang digunakan sebagai cetakan untuk pembuatan RNA. Yang kedua adalah RNA polimerase. Jadi RNA polimerase itu adalah enzim yang bertanggung jawab untuk menambahkan nukleotida RNA sesuai dengan pasangan basa di DNA. Yang ketiga itu adalah nukleotida RNA. Jadi nukleotida RNA itu terdiri dari 4, adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Tahapan proses transkripsi yang pertama inisiasi, di mana dimulai dengan faktor sigma akan mengenai promotor pada DNA, kemudian akan membantu RNA polimerase untuk melekat, dan RNA polimerase akan menjalankan fungsinya sebagai helikase untuk membuka DNA, dan sintesis RNA akan dimulai. Yang kedua adalah elongasi, di mana RNA yang baru terus memanjang, maka faktor sigma akan melepaskan diri. Setelah melepaskan diri, transkripsi masuk ke proses elongasi di mana pembentukan dan pemanjangan RNA berjalan jauh lebih cepat. Yang ketiga adalah terminasi, di mana fase ini ketika RNA polimerase membaca bagian ujung dari gen yang bersifat unik karena struktur ini akan mengubah struktur RNA polimerase seakan-akan mempersiapkan proses transkripsi untuk berhenti yang disebut dengan hairpin. Nah, RNA ini akan terminasi ketika mencapai codon stop yaitu UAA, UAG, dan UGA. Setelah itu akan lanjut ke proses translasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai promotor dan regulasi transkripsi. Promotor adalah urutan DNA spesifik di mana RNA polimerase akan mengikat untuk memulai transkripsi. Regulasi transkripsi sangat penting untuk mengontrol kapan dan di mana gen akan diekspresikan. Kemudian, terdapat elemen promotor, yang di mana urutan nukleotida tertentu yang dapat menentukan seberapa cepat dan seberapa efisien RNA polimerase akan bekerja. Kemudian terdapat faktor transkripsi yang di mana protein yang mengikat pada promotor atau elemen regulator lainnya untuk mengaktifkan atau menekan transkripsi. Regulasi transkripsi melibatkan interaksi antara faktor transkripsi dan DNA tertentu yang dapat mempengaruhi ekspresi gen. Protein ini dapat berfungsi sebagai aktivator atau reseptor. Selain itu, sekuens pengatur dapat terletak jauh dari gen yang diatur dan menunjukkan kompleksitas dalam pengendalian ekspresi gen. Selanjutnya RNA polimerase dan jenisnya. RNA polimerase sendiri adalah enzim utama dalam proses transkripsi, yang dimana enzim tersebut membantu dalam proses pembentukan RNA dari cetakan DNA. Kemudian pada eukariota, RNA polimerase I terdapat 3 jenis dan masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Di antaranya ada RNA polimerase 1 berfungsi untuk mensintesis ribosomal RNA atau biasa kita sebut rRNA.
Dan lalu ada RNA polimerase 2 di mana berfungsi untuk mensintesis messenger RNA atau biasa kita sebut dengan mRNA. Dan yang terakhir ada RNA polimerase 3 di mana berfungsi untuk mensintesis transfer RNA atau biasa kita sebut dengan tRNA dan beberapa RNA kecil lainnya. Perbedaan transkripsi prokariota dan eukariota. Pada prokariota, transkripsi dan translasi dapat terjadi secara bersamaan karena tidak ada membran inti. Sedangkan pada transkripsi eukariota ini terjadi di inti sel dan RNA hasil transkripsi harus dimodifikasi sebelum digunakan dalam translasi di sitoplasma. Modifikasi pasca transkripsi. Pada eukariota, RNA yang baru ditranskripsi seringkali mengalami berbagai modifikasi pasca transkripsi sebelum dapat digunakan. Yang pertama ada capping, penambahan topi 5 untuk melindungi mRNA dan membantu pengikatan ribosom. Yang kedua ada splicing, pengikatan intron bagian yang tidak mengkode dan penggabungan ekston bagian yang mengkode. Yang ketiga ada polyadenilasi, penambahan ekor poli A di ujung 3 untuk stabilitas mRNA. Kita lanjut ke pembahasan RNA sebagai hasil transkripsi. RNA atau ribonucleic acid merupakan hasil transkripsi memiliki 3 jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada mRNA atau messenger RNA. Berdasarkan namanya, mRNA mempunyai fungsi sebagai pembawa informasi genetik yang berasal dari DNA. Yang kedua itu ada tRNA atau transfer RNA. Transfer RNA sendiri mempunyai fungsi sebagai pengangkut dan pembaca kode-kode genetik yang berasal dari RNA sendiri. Yang ketiga itu ada rRNA atau ribosom RNA. Ribosom RNA mempunyai fungsi sebagai penyusun utama dari ribosom. Ribosom mempunyai fungsi sebagai tempat terjadinya translasi dan sintesis protein. Selanjutnya adalah mutasi atau gangguan pada proses transkripsi. Mutasi atau kesalahan pada proses transkripsi dapat menyebabkan gangguan pada ekspresi gen yang dapat berujung pada penyakit. Yang pertama, mutasi promotor dapat mengubah seberapa efisiensi RNA polimerase mengikat DNA, yang dapat menyebabkan gen yang diekspresikan terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Selanjutnya, mutasi pada RNA, yaitu kesalahan dalam proses splicing dapat menghasilkan mRNA yang tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan masalah dalam pembentukan protein dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian transkripsi dalam bioteknologi. Transkripsi memiliki berbagai pengaplikasian dalam bidang bioteknologi dan riset kedokteran. Yang pertama adalah produksi protein rekombinan. Gen dari suatu organisme dimasukkan ke dalam organisme yang lain guna menghasilkan protein yang diinginkan. Yang kedua adalah terapi gen. Terapi gen berfungsi untuk memperbaiki gen yang sudah rusak atau tidak berfungsi menggunakan pergantian gen yang tepat melalui teknologi transkripsi. Yang terakhir yaitu CRISPR-Cas4, yaitu metode pengeditan gen yang memungkinkan kita atau ilmuwan untuk memodifikasi gen secara spesifik pada tingkat DNA. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah transkripsi merupakan proses sintesis RNA dari DNA. Proses ini terjadi di dalam sel dan terdiri dari beberapa tahapan, seperti inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses ini juga melibatkan enzim RNA polimerase yang membangun rantai RNA berdasarkan urutan basa DNA. Langkah penting dalam ekspresi gen yang disebut transkripsi memungkinkan sintesis protein dan pengaturan berbagai fungsi seluler. RNA sebagai produk transkripsi berperan penting dalam segala proses transkripsi. Gangguan yang dapat terjadi pada transkripsi disebut mutasi gen. Transkripsi berperan banyak dalam pemanfaatan di berbagai bidang, khususnya di bidang bioteknologi. Oleh karena itu, transkripsi sangat penting untuk pewarisan sifat sel dan responsnya terhadap lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi transkripsi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Okay, thank you for watching guys. Bye-bye.